Bab 2595. Wujud asli tiga iblis. Mereka bertiga menyerahkannya kepada Erikin. Erikin siap menyempurnakan roh sisa yang melekat. Rumput dewa ini juga mengungkapkan wujud aslinya. Ini adalah tapak besar kecil, dengan 3 bunga ungu kecil dan 1 buah rumput dewa. Erikin tidak bisa menahan keterkejutannya. Benda ini penuh dengan reiki, jauh melebihi semua rumput ajaib yang pernah dia temui sebelumnya. Di antara mereka, ada ritme yang jelas berbeda dari rumput ajaib, seolah-olah berisi semacam jalan surga dan bumi. Erikin merasa jika memiliki rumput dewa, efek dari pil mujarab ini seharusnya lebih baik daripada pil dewa. Sayangnya dia tidak memiliki banyak pil dewa, apalagi rumput dewa. Tidak tahu bagaimana Yunahan menggunakannya, bagaimana rumput dewa ini bisa dimurnikan dan digunakan. Setelah menyingkirkan benda ini, Erikin juga sudah bersiap akan pergi. Setelah perjalanan ini, dia juga mendapatkan cukup banyak harta. Rumput dewa untuk diberikan kepada Yunahan adalah yang kedua. Hanya berbagai harta spiritual di kuil, serta berbagai harta yang mungkin ada di peta harta karun, dan pupet. Mengenai tubuh Taois Joker Bai, Erikin merasa jika itu lebih berharga dari rumput dewa. Erikin menumbangkan kognisi sekali lagi. Sebelumnya dia merasa jika kultivasi iblis paling menguntungkan untuk mendapatkan tas penyimpanan orang-orang ini. Sekarang tampaknya jika bisa menemukan tempat di mana kamu bisa mati, maka kamu akan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Tidak heran jika Vendikin telah menghabiskan sepanjang tahun berputar-putar di seluruh daratan mencari segala macam harta karun. Begitu perburuan harta karun semacam ini menyusul, hasil yang didapatkan akan 100 kali lebih kuat daripada pelatihan keras yang dilakukan. Apalagi yang terpenting, tas penyimpanan Joker Bai tidak dibuka. Erikin samar-samar merasa jika dalam tas penyimpanan, seharusnya ada latihan teknik tingkat atas milik keluarga Bai yang dia minati. Memang benar teknik adalah rahasia keluarga Bai, namun bukan berarti keluarga Bai tidak memiliki warisan sejak Joker Bai mengambilnya. Kecuali jika itu adalah cara khusus untuk meninggalkannya sendirian. Sangat mungkin Joker Bai tidak akan menyembunyikannya di tempat tertentu, tetapi akan membawanya bersamanya. Sayangnya memecahkan tas penyimpanan fase penilaian 2 kegagalan terlalu merepotkan, itu akan memakan waktu. Erikin menggelengkan kepalanya tidak berdaya. Fase penilaian 2 kegagalan kultivator energi kehidupan sangat kuat, begitu juga dengan meterai. Sekalipun jiwa dewa tidak ada, tetapi segel itu memiliki energi kehidupan tersendiri, akan sangat merepotkan jika patah dengan sendirinya. Setelah semuanya selesai, Erikin menatap adik ketiga dan melambaikan tangannya. Slip giok jatuh ke tangan Tuan Xia. Kamu ingin kembali ke daratan klan iblis. Disinilah celah langit dan bumi berada. Peta jalan yang aku tahu berjalan di sepanjang rute ini bisa menghindari banyak bahaya. Tapi aku tetap ingin mengingatkanmu, jangan mudah keluar sebelum mencapai kedalaman lautan tak tertutup, kata Erikin. Peta laut di tangannya diperoleh dari sekte iblis, ditandai dekat dengan celah-celah di langit dan bumi, keamanannya harus dijamin. Adapun cara untuk pergi nanti, Erikin tidak bisa begitu mengontrol apa ketiganya bisa melewatinya atau tidak. Aku akan mengingatnya nanti. Adik ketiga sangat berterima kasih, berlutut lagi untuk berterima kasih padanya. Erikin memberikan pil mujarab kepada 3 orang sebelumnya. Sekarang dia bahkan memberi mereka peta laut, yang telah melampaui kesepakatan sebelumnya antara kedua pihak. Erikin memperlakukan mereka dengan sangat baik. Jika aku menunggu sampai aku berhasil melintasi celah antara dunia dan bumi dan kembali ke daratan klan iblis, jika kamu juga pergi ke sana di masa depan, kamu bisa mencari aku saja. Aku tidak akan memberikan penolakan.
Tuan Xia dengan sungguh-sungguh bersumpah, yang lainnya juga setuju dengan apa yang dia katakan. Mereka bertiga menyerahkan slip giok dengan jiwa dewa masing-masing kepada Eric Kin. Di masa depan, jika Eric Kin pergi ke daratan klan iblis, dia dapat dengan mudah menghubungi mereka. Eric Kin dapat melihat jika ketiga orang ini benar-benar lugas, tetapi mereka lebih menghargai komitmen. Apa yang mereka katakan adalah hal yang tidak bisa disepelekan. Mungkin karena mereka benar-benar bersedia mempertaruhkan hidup dan mati untuknya. Yah, aku tidak memiliki pemikiran untuk pergi ke daratan klan iblis untuk saat ini, tetapi jika aku pergi, aku pasti akan menghubungimu. Eric Kin tersenyum menimpali. Tapi sekarang, aku tidak tahu kamu berada dalam klan iblis yang mana dan apa namanya. Ya, aku juga dibuat bingung. Tuan Xia tersenyum, kemudian tubuhnya bergerak, langsung berubah menjadi iblis udang dengan dua penjepit di depan tubuhnya. Pria berotot itu tersenyum konyol dan berubah menjadi kepiting yang berjalan menyamping. Wajah wanita itu memerah dan berubah menjadi ikan haring besar. Ikan, udang, dan kepiting. Eric Kin tersenyum juga. Tidak heran kenapa mereka memiliki sebutan dan panggilan seperti itu. Ketiganya juga menyebut nama dan suku mereka di dalam klan iblis. Jika slip giok tidak memiliki efek apapun di masa depan, Eric Kin juga dapat menemukannya melalui ini. Ruang istana ini tidak berguna bagi kita. Permata ini sudah cukup. Selanjutnya, Eric Kin mengganti tempat untuk mereka bertiga. Ruang permata ini tertutup rapat dengan formasi. Eric Kin merasa itu memiliki efek tersendiri dan masih menyimpannya bersamanya. Namun, ruang permata kosong yang diperoleh sebelumnya diberikan kepada mereka bertiga. Tentu saja, ada juga banyak rumput ajaib dan berbagai hal yang bisa digunakan oleh klan iblis. Ketiganya sangat bersyukur karena pemberian ini. Sial untuk menjaga istana ini, apalagi memenjarakan mereka selama puluhan ribu tahun. Sebaliknya dengan pemberian Eric Kin, lebih mudah bagi mereka untuk kembali ke tempat di mana mereka berasal. Namun, meskipun ruang diubah untuk menyelamatkan, mereka bertiga masih tinggal di dalam binatang kura-kura. Hanya saja kini ketiga kerohanian itu bisa memancar keluar, langsung mengendalikan tubuh binatang kura-kura itu, lalu menuju ke kedalaman laut yang tak berujung. Melihat kedekatan ketiga klan iblis ini, aku merasa jika aku mungkin akan pergi ke daratan klan iblis. Iblis Fu melihat kura-kura pergi dan menyentuh dagunya dengan ekspresi kusut di wajahnya. Dengan sifatmu itu, sangat memungkinkan jika kamu pergi ke daratan klan iblis. Eric Kin mengatakannya sambil berpikir. Iblis Fu memiliki karakter bebas dan suka mengambil risiko. Pada zaman dahulu, daratan klan iblis terbagi menjadi dua alam, tetapi tidak mewakili daratan klan iblis itu sendiri. Tidak ada harta peninggalan klan sihir yang disisakan dari para kultivator pendahulu. Jika kultivasi sudah cukup, menyeberangi lautan tak berujung untuk berburu harta karun di daratan klan iblis juga merupakan sesuatu yang telah dilakukan banyak orang kuat. Kalau aku punya cukup kultivasi, kita juga akan pergi dan melihat keadaan di sana. Sekarang ada tungku harta karun iblis yang kita miliki. Akan lebih mudah untuk menemukan jejak yang ditinggalkan pada waktunya. Aku selalu merasa jika aku dulu adalah saudara yang baik dengan Kaisar Iblis, putra mahkota masih adik laki-laki aku. Ketika aku pergi ke sana, aku mungkin akan melepaskanmu. Iblis Fu mengatakannya dengan penuh harap. Jika kamu ingin membual seperti ini, aku harus mempertimbangkan apa akan pergi ke sana atau tidak. Aku takut kamu akan membunuhku. Eric Kin menjawab tanpa banyak basa-basi, kemudian membawa Iblis Fu dan terbang menuju ke arah asalnya. Di pulau terpencil, Yunahan telah meninggalkan gua yang dibuka oleh Eric Kin. Ketika Eric Kin kembali, dia sendirian di pulau itu, sedang mencoba menjalankan ilmu sihir.
Sepertinya kamu sudah pulih dengan baik. Erikin merasakan hembusan aura ilmu sihir Yunahan. Melihat itu Erikin menganggukkan kepalanya pelan. Terima kasih atas pil dewa yang kamu berikan. Dalam 3 atau 5 hari, aku pikir aku bisa sepenuhnya pulih dan kembali ke Sekte HOIW. Yunahan tersenyum menimpali. Kenapa? Kamu tidak ingin mencari rumput dewa lagi? Kata Erikin. Bersambung.